Halo semua, semoga masih berada dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi kali ini dengan admin yang akan kembali membawakan sebuah alur cerita film untuk teman-teman semua. Di mana pada kali ini admin akan mencoba untuk menemani sobat semua dengan merangkum sebuah alur film yang menurut admin film ini sangat seru dan juga mantap untuk ditonton dan kita simak bersama-sama. Oleh sebab itu, mari pusatkan mata, pikiran dan perhatian sesaat dan kita masuk ke alurnya. Semoga terhibur. Film ini berjudul Officer Black Belt 2024. Cerita dimulai dengan menampilkan kepada kita suasana di sebuah kamar yang terlihat cukup berantakan. Ya, kamar ini adalah milik seorang pria pirang bernama Jung yang merupakan seorang atlet sekaligus juara taekwondo dan juga judo. Di mana ia juga memiliki hobi unik, yaitu nongkrong sambil ngegame bareng teman-temannya. Ya, mirip-mirip admin lah. Namun di balik sosoknya itu ternyata dia adalah seorang pemuda yang sangat menurut pada ayahnya. Hal itu terlihat saat dia diminta membantu ayahnya untuk mengantarkan pesanan ayam goreng kepada pelanggan ayahnya. Dia dengan senang hati segera melakukan tugasnya itu. Kemudian ketika teman-temannya kembali mengajaknya, Jung berada di sebuah perjalanan, tak sengaja melihat sebuah adegan baku hantam yang dilakukan oleh dua orang pria tak dikenal dengan menggunakan kostumnya masing-masing. Jung yang awalnya hanya ingin melihat peristiwa tersebut, akhirnya harus turun tangan tatkala salah satu dari mereka mendapat serangan yang mengalami luka yang sangat serius. Oleh sebab itulah Jung segera menolongnya dan inilah yang terjadi. Seusai kejadian tersebut, Jung kini dihampiri oleh seorang manajer divisi pengawasan elektronik yang bernama Sun Min. Kemudian manajer Sun mengajak Jung untuk bercerita. Di sini dia mengungkapkan jika saat ini dia sedang mengawasi para pelaku tindakan kriminal selama 24 jam menggunakan gelang yang dipasang di kaki mereka sebagai pelacak. Dia juga mengatakan hal itu dilakukan karena orang-orang tersebut sering melakukan kekacauan. Kemudian di sini manajer Sun sempat menyinggung pekerjaan dan juga prestasi yang dimiliki oleh Jung. Yang ternyata manajer Sun sedang mencoba untuk mendapatkan perhatian dari Jung sendiri agar mau membantu pekerjaan mereka. Namun sahabat-sahabat Jung terlihat melakukan hal tersebut. Dan setelah mendapatkan izin dari ayahnya, Jung kini resmi bergabung dengan manajer Sun. Yang kemudian diperkenalkan kepada seorang pelatih bernama Hu untuk belajar lebih dalam tentang tugas mereka. Hingga pada hari pertama bekerja, Jung masih canggung dengan tugasnya. Ia tak sengaja menggunakan pistol setrumnya untuk menghentikan salah seorang pemuda yang mencoba menyerangnya. Dan karena Jung yang selalu berhasil melakukan tugasnya dengan sangat keren, Direktur Sun pun mengajaknya makan dengan mentraktir Jung bersama para sahabat-sahabatnya. Yang di sini justru di momen itu Pak Sun malah dikerjai oleh mereka. 한 입에 Tapi baru selesai senang-senang, mereka kembali harus melakukan tugas penting mereka dikarenakan salah satu penjahat yang mereka awasi mencoba untuk merusak gelang kakinya. 저도 왜 그래? 선생님 한중구 씨 배터리 30. Kemudian di esok harinya, Jung tak sengaja melihat salah satu dari pelaku kriminal yang membuatnya curiga sehingga dia pun segera mengkonfirmasinya kepada Direktur Kim, yang akhirnya mereka pun sadar jika orang tersebut akan melakukan aksinya lagi dan beruntungnya Jung berhasil menggagalkan aksi pelaku meskipun sempat terlambat tiba di lokasi.
Singkat cerita, setibanya di rumah, Jung dijamu oleh ayahnya dengan sup yang tentunya sangat enak. Di sini ayah Jung bercerita kepadanya tentang hal yang paling menyenangkan dalam hidup seusia Jung adalah melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa bahagia. Ya, meskipun sebenarnya saat sendirilah yang paling menyenangkan seperti apa yang dirasakan oleh admin saat ini. Cak, cak, cak. Di mana sesungguhnya adalah di saat kamu merasakan sebuah energi saat menyentuh orang lain di hatimu, itulah kebahagiaan yang tiada duanya. Mantap. 수에서 강기중 전담반으로 보관찰관 2명 Di lain sisi, dikarenakan saat ini mereka akan mendapatkan seorang kriminal yang sangat berbahaya, akhirnya akan terpusat akan menambahkan 2 orang pengawas lagi yang akan ditambahkan ke tim khusus yang mengawal Kang Ki-jung. Di mana dalam kesempatan itu, Ketua Sun meminta shift pengawasan di siang hari, mengingat kejahatan yang dilakukan Kang Ki-jung selalu pada jam pulang sekolah. Dia juga beralasan jika hal itu Ketua Sun lakukan sebagai tindakan untuk menjaga anaknya juga. Dan seusai itu pun bertepatan dengan kedatangan Jung ke sana, kemudian keduanya bersepakat untuk melakukan pekerjaan bersama-sama. Karena Ketua Sun merasa jika bersama Jung maka mereka tak akan terkalahkan. Dan dengan bersamaan pembebasan Kang Ki-jung pun diumumkan, di mana dia akan menggunakan gelang elektronik. Kemudian Ketua Sun bersama Jung yang kini telah menggunakan seragam keanggotaan tim segera mendatangi Kang untuk memasang gelang di kakinya dan menjelaskan aturan yang tak boleh dilanggar oleh Kang. Di luar pembebasan terhadap Kang mendapatkan respon oleh masyarakat yang merasa tak terima atas kejahatannya, di mana mereka menginginkan hukuman berat seperti kebiri atau semacam hukuman berat lainnya yang lebih pantas terhadap Kang. Ya, memang seharusnya dikebiri saja para pelaku kejahatan seksual seperti ini ya. Jadi jelas jika pembebasan penjahat ini sebenarnya sangat ditentang oleh seluruh masyarakat. Sebenarnya admin juga setuju dengan pendapat para masyarakat ini. Tapi mau bagaimana lagi, semua manusia juga berhak untuk mendapatkan kesempatan. Ya, dan singkat cerita, selepas pembebasan Kang, kampung tersebut kini terlihat sangat sepi. Kang sendiri yang kesepian didatangi oleh seorang pria yang mengaku pernah menggunakan gelang seperti dirinya untuk menawarinya sebatang sebat. Mendeteksi adanya pergerakan pada gelang Kang, Jung pun segera bergerak untuk membuntutinya. Hingga ia tiba di parkiran sebuah pertokoan, Jung kini kehilangan jejak Kang. Kang sendiri sebenarnya sedang bersama seseorang yang menawarinya untuk menjual video bersama anak-anak untuk dijual ke website gelap. Dan di sisi lain, Kang berhasil mempermainkan Jung dan Ketua Sun yang sempat kepanikan. Pada malam harinya memperlihatkan seorang bocah bernama Wawa tiba-tiba diculik saat sedang bersama seekor kucing. Dan kemudian terlihat Kang bersama pria tadi sedang mempersiapkan tempat untuk melakukan aksi mereka. Kemudian masalah serius kini terjadi pada para petugas ini, di mana Kang bersama Lee bekerja sama dan berhasil menjebak Ketua Sun dan Jung secara terpisah di 2 tempat yang berbeda. Di mana Jung sendiri harus berurusan dengan anak buah Kang, sedangkan Ketua Sun bersama salah satu bawahannya bernama Pak So berurusan dengan pemuda yang bernama Lee dan komplotannya. Yang membuat mereka kini dalam situasi masalah yang benar-benar serius. Dalam keadaan ini, Jung yang memiliki bekal bela diri terlihat mampu memberikan perlawanan dengan menghajar para berandalan ini meskipun mengalami kesulitan. Berbeda dengan Ketua Sun yang harus mendapatkan beberapa hantaman serius oleh Lee di saat bawahannya sibuk.
Begitupun dengan bawahannya yang ikut babak belur meskipun sempat memberikan perlawanan yang cukup. Namun, Pak Cho pun akhirnya harus tumbang juga. Kembali kepada Jung yang akhirnya berhasil menumbangkan semua berandalan itu meskipun dengan perjuangan yang cukup melelahkan. Dikarenakan kini dia tak bisa menghubungi Ketua Sun, akhirnya dia memutuskan untuk bergegas sendirian. Di lain pihak, Kang kini sedang bersiap-siap untuk melakukan aksi bejatnya. Beruntunglah Jung kini telah tiba di sana dengan membobol trali besi penghalang seraya meminta warga sekitar untuk menghubungi polisi. Yang kemudian ia pun langsung dijamu oleh Bogeman Kang yang mungkin beratnya sekitar 1000 kg, yang bisa kita lihat postur dari si Ahmed ini yang begitu besarnya. Sehingga pertarungan sesungguhnya pun terjadi. Di tengah pergelutan tiba-tiba seorang muncul dan menusuk Jung yang membuatnya sangat kewalahan dan terluka. Dan di saat Jung kini terpojok dan hampir kojor, beruntunglah pihak kepolisian tiba dan membuat Kang akhirnya kabur dari sana. Dan Jung yang kondisinya cukup parah akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Mendengar kabar tersebut tentu membuat ayahnya sangatlah panik sehingga dia pun segera memastikan kondisi Jung yang sedang terbaring. Ia dibuat sedih karena mendapat kabar jika saat ini Ketua Sun sedang membutuhkan pemulihan, di mana mitranya Pak Cho dinyatakan mengalami henti jantung. Singkat cerita, setelah kini kondisi Jung telah membaik, Jung akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan sebagai warga pemberani yang dimana setelahnya dia mendapatkan pesan yang dititipkan oleh Minju sebagai tanda terima kasih kepada Jung yang telah menyelamatkan dirinya. Yang intinya dia merasa sangat bersyukur berkat Jung ia masih bisa bertemu kedua orang tuanya. Singkat cerita, Jung kini sedang bersama para sahabatnya di mana kini mereka sedang menyusun sebuah rencana bermodalkan ciri-ciri mobil yang pernah dilihat oleh Jung kala itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan mengumpulkan berbagai barang yang dianggap bisa berguna. Setelah semuanya selesai, akhirnya tibalah saatnya melakukan misi pertama. Ya, dengan mendatangi sebuah alamat pemilik mobil itu, mereka berhasil membekuk pelaku yang ikut berperan dalam aksi yang dilakukan oleh Kang. Saat melakukan interogasi, Jung tak sengaja menyentuh bola mata pria tersebut yang membuatnya berteriak kesakitan. Sehingga karena takut, akhirnya pria ini pun memberikan lokasi di mana Kang saat ini berada kepada mereka. Tanpa waktu yang lama, Jung yang berhasil meyakinkan ayahnya, akhirnya dengan kerjasama yang baik, mereka dapat menemukan persembunyian Kang bersama komplotannya bermodalkan sebuah drone milik sahabatnya. Sehingga seperti biasanya, Jung langsung mengajak orang-orang ini bertarung dan dia pun membrutal seorang diri. Yang tentunya berbeda dengan pergelutan sebelumnya, kali ini Jung berhasil dengan sangat mudah menjatuhkan para kriminal ini. Di sisi lain, Kang yang mencoba kabur pun berhasil ditemukan oleh Jung, yang kemudian adu kebrutalan kembali terjadi di antara keduanya, yang tentunya ini lebih brutal dari pertemuan mereka sebelumnya. Namun pada akhirnya Jung pun berhasil mengkojonkan Kang dengan tendangan supernya itu. Dan akhirnya cerita ini terlihat Jung bersama timnya yang mendapatkan sebuah prestasi besar sebab berkat dirinya yang berhasil menyelamatkan nyawa orang-orang yang tak bersalah. Sekianlah cerita kali ini, admin berharap jika video ini bisa menemani sobat semua
Baiklah teman-teman, dari cerita ini dapat kita simpulkan jika perbuatan baik yang tulus itu tidak pernah mengenal takut atas risiko yang harus dihadapi. Dan saya sebagai admin mohon pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.